Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe di YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe karena subscribe-an kamu, dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora ya. Sora doain deh yang subscribe Sora banyak banget rezekinya. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema adalah dia mendekat, penantianmu berbuah manis ya. Jadi mungkin selama ini kamu sudah menanti seseorang ya, siapapun orang ini ya, akhirnya dia datang dari sekian lama kamu sudah menunggu dia. Oke, mari kita afirmasikan hal-hal positif akan terjadi selama pembacaan ini ya. Dia mendekat, penantianmu berbuah manis. Oke, kita mau coba lihat ya, ada energi apa. Oke, impressions ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang yang akan mendekat kembali adalah memang orang yang tidak bisa melupakan tentang kamu ya. Mungkin jarak, waktu, situasi maupun keadaan ya, ternyata tidak bisa membuat perasaan dia atau kenangan tentang kamu itu terhapuskan ya. Jadi dia itu kayak kamu tuh melekat di dalam pikirannya, kamu melekat di dalam memorinya, kamu melekat di dalam perasaannya dia. Jadi orang yang memang ada kemelekatan dengan kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu masih punya satu perasaan yang tarik menarik dengan kamu, ya. Ada energi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Energi kamu narik energi dia narik energi kamu. Jadi saling tarik menarik. Di sini ada koneksi yang membuat kalian saling tarik menarik ya. Dan kalau Sora lihat di sini, meskipun kalian adalah dua sisi yang sangat berbeda, tapi ternyata energi tarik menarik ini tidak bisa meluputkan kalian dari perpisahan ya. Karena memang namanya ada magnet di dalam diri, pasti akan narik lagi ya. Baru seorang ngomong tadi adanya ikatan, sudah langsung terafirmasi di kartu berikutnya. Ada koneksi secara jiwa di antara kalian ya. Jadi kayak ada yang mungkin beberapa dari kalian yang punya koneksi secara telepati, kalau yang Sora lihat di sini sama orang ini ya. Jadi memang ada koneksi secara jiwa yang mendalam antara kamu sama orang ini ya. Jadi ada soul connections yang kuat di antara kalian ya. Kenapa itu juga membawa energi dari orang ini pin kembali ke kamu, karena ada ikatan secara jiwa. Jiwa mencari pasangannya ya. Hasrat di dalam diri dia yang makin kuat menarik dia untuk ke kamu ya. Jadi hasrat di dalam diri, ada keinginan dia ke kamu, ada pikiran-pikiran dia, ada energi dari dalam diri dia yang ingin melangkah kepada kamu ya. Dan seperti sudah ditakdirkan oleh semesta, seperti sudah diarahkan oleh semesta ya. Segala masalah yang dia hadapi, segala situasi yang kalian lewati, itu seperti sudah menjadi alur yang digambarkan oleh semesta. Pada akhirnya kalian memang harus sama-sama ya. Kalau Sora lihat di sini ada peran dari semesta bahwa kamu akan bertemu dan berkoneksi lagi dengan orang ini. Chemistry di antara kalian tidak bisa digantikan oleh yang lain ya. Jadi semakin menolak, semakin menjauh, telepati yang didapatkan semakin kencang saling menarik. Itu yang Sora lihat di sini ya. Jadi kalau Sora lihat ada orang yang mungkin dia pun sudah mencoba untuk menjauhi kamu, untuk pergi dari kamu supaya tidak adanya lagi tarik menarik yang kuat. Tapi ternyata menjauh pun tidak membuat energi tarik menarik itu pergi ya. Energi itu tetap menetap ada di sana. Oke, sekarang kita mau lihat siapakah orang ini sebenarnya. Energi dari siapakah orang ini? Energi dari seseorang yang memang dari awal kamu bertemu dengan dia adalah energi yang sudah punya keterikatan secara perasaan. Jadi dari awal kamu berkenalan sama dia pun, kamu sudah merasakan bahwa energi dari orang ini tidak terasa asing. Kedalaman hatinya dia, meskipun mungkin dari awal dia kelihatan orang yang kurang terbuka, kamu perlu waktu untuk mendalami hati dan perasaan dia.
tapi langsung terasa dengan jelas bahwa memang koneksi di antara kalian itu kuat ya. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang kalau Sora lihat perasaannya itu orang yang agak lembut, sensitif ya. Dia ingin selalu dimengerti, ingin selalu dipahami ya. Dia ingin selalu didengarkan ya. Dan dia ingin menunjukkan rasa kasih sayang dia yang besar. Kalau Sora di sini ada beberapa yang memang LDR sama kamu ya, secara fisik ataupun secara hati memang jauh ya. Kalau Sora lihat di sini, karena di sini kalau Sora lihat ada jarak yang membentang ya. Dan pada saat ini masih ada perasaan-perasaan dia itu dipengaruhi masih pikiran-pikiran soal kamu ya. Orangnya itu ketika berbicara ya, dia berusaha untuk menyampaikan apa yang dia katakan dengan maksudnya seperti apa. Dia berusaha merangkai kata-kata ketika dia bicara ya. Meskipun situasi kadang-kadang dia itu bisa sangat tajam terhadap apa yang mau dia utarakan ya. Orang ini kadang-kadang masih menyembunyikan pikiran dan hatinya dia tidak sepenuhnya dia ungkapkan ya. Kalau yang Sora lihat di sini, pikiran dia itu banyak yang dipengaruhi oleh perasaan dia. Jadi dia orang yang moodnya tuh tergantung banget, pikiran dia itu tergantung suasana hatinya dia. Ada beberapa yang mungkin usianya bisa saja lebih tua dari kamu ya, tapi berperilakunya ya masih seperti orang sepantaran kamu. Kalau Sora lihat di sini, dia itu orang yang kepingin dihormati, seorang yang pingin dihargai, seorang yang pingin jadi role model, seseorang yang punya jiwa kepemimpinan ya. Jadi kalau dia bekerja, bisa saja pekerjaan dia itu dia punya bawahan-bawahan dalam pekerjaan dia ya. Dan di sini juga kalau Sora lihat, dia adalah tipe yang keras kepala, dia bisa tipenya survival ya. Dia akan memperjuangkan apa yang menurut dia harus diperjuangkan, itu ada ya. Jadi kadang-kadang sikap ini bisa menjadi keras kepala, tapi dia ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang segala sesuatu dengan semangat ya. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang dalam situasi finansial yang kurang kondusif sebelumnya, atau mungkin pada saat ini adalah kalau Sora lihat banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup dia itu nggak stabil. Perjalanan hidup dia itu banyak naik turunnya, banyak nggak stabilnya ya. Jadi kadang-kadang dia pun melakukan hal-hal yang dia tuh kadang-kadang merasa aku tuh bodoh, apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku jalani gitu ya. Kadang-kadang dia merasa kayak hidup itu seperti mempermainkan dia. Kok naik turun, hidup tuh kayak gini ya. Situasi kok bisa nggak kondusif, banyak ketidakjelasan ya. Dan ketika dia tidak jelas secara keamanan, merasa aman dan nyaman, mulailah pikiran-pikiran itu bermunculan di dalam kepalanya dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang takut ya. Kenapa? Ya karena dengan situasi-situasi yang di luar kontrolnya dia. Oke, kita akan mau coba lihat lebih lanjut lagi. Ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-ciri dia seperti apa? Ciri-ciri dia seperti apa? Ya, ambil tutup mata ya. Satu. Ini beneran nggak tahu ambilnya apa. Udah keluar 2, 3, 4, 5. Soalnya ambil lihat dulu. Di sini ada yang biru ya, mungkin saja dia suka warna biru, dia sering memakai baju warna biru, atau kamu yang suka warna biru. Dia adalah tipe orang yang banyak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan perasaan dia. Bahasa cinta dia adalah words of affirmations ya. Jadi dia mungkin mengungkapkan rasa cinta dia, rasa kangen dia dengan banyak kata-kata. Mungkin saja dia adalah sering menuliskan puisi, menuliskan lirik lagu untuk kamu ya. Ada merah ya. Ini juga menyatakan bahwa dia bisa saja suka warna merah, mungkin kendaraan dia warnanya merah atau biru ya, atau menyukai warna merah. Merah juga diasosiasikan dengan sesuatu yang berani ya. Jadi bisa saja dia orang yang berani. Biru adalah berhubungan dengan ketenangan, kedamaian dan intuisi, itu juga ada. Foodies, bisa saja dia suka makan ya. Dia hobi makan, atau bisa saja dia bekerja dalam industri-industri yang berhubungan dengan makanan. Dan di sini ada hari Rabu
ya. Hari Rabu bisa berarti sesuatu untuk kamu. Bisa saja hari terakhir dia menghubungi kamu, tanggal kalian jadian, tanggal dia, hari-hari kalian jadian, hari pertama kalian berkenalan. Kemarin ada yang komen ya, kok nggak adil, terus hari Minggunya ditaruh di sebelah mana? Bapak dan Ibu, ini adalah petunjuk aja yang Sora ambil random dari sticknya Sora. Di sini ada hari Senin sampai hari Minggu, ada warna, ada ciri-ciri kayak mungkin bahasa cintanya apa, Sora juga tuliskan di sini ya. Seperti dia suka mungkin apa-apa aja ciri-cirinya dia, yang ini random semua di sini ada ya. Ini kan ada banyak, Sora ngambilnya random ya. Kan nggak mungkin kan semuanya hari, kan Sora nggak tahu, dapetnya random dari sini ayah bunda ya. Nggak ada yang bilang mengususkan hari ini jadi hari sakral buat disembah, enggak gitu. Cuman ini hari Rabu itu bisa saja berarti sesuatu. Ini petunjuk aja yang bisa Sora dapatkan dari sticksnya Sora. Kalau dibuka semua nanti ketemu kok Senin sampai Minggu ya, paham ya. Ini kan cuman tambahan aja. Ayolah, jangan selalu kenapa sih, ya ampun. Kan nggak mungkin harinya dikeluarin semua. Sora ulang lagi kan, alfabet juga nggak mungkin dikeluarin semua 26. Terus zodiak 12-12-nya dikeluarin, sio 12-12-nya dikeluarin, kan nggak mungkin dapat semua. Apa harus Sora hilangkan? Ininya ciri-cirinya Sora ilangin, terus habis itu zodiaknya Sora ilangin, alfabetnya Sora ilangin, gitu aja apa ya? Biar nggak ada praduga, bener-bener general reading. Mau kayak gitu? Gimana? Oke, sekarang kita mau coba lihat ya, kenapa ada apa di antara kalian yang mungkin sebelumnya adanya suatu jarak dan perpisahan yang memisahkan kalian. Kalau Sora lihat di sini ada situasi finansial yang belum settle ya. Di sini ada dari mereka juga yang merasa sedikit insecure ya. Mungkin banyak dari kalian yang punya finansial lebih bagus daripada dia. Jadi di sini kayak situasi finansial yang belum sebaik yang dia inginkan ya, belum stabil seperti yang tadi Sora sudah omongin. Dan di sini ada keraguan-raguan. Di sini ada ketidakyakinan dia. Dia itu memang ragu-ragu, tidak yakin dengan dirinya sendiri, tidak yakin dengan perasaan dia, tidak yakin dengan keputusan akan masa depan. Banyak keraguan-raguan di dalam dirinya dia. Itu salah satu yang menjadi kendala ya. Selain masalah finansial, dan dia memang pingin sendiri ya. Dia pingin mengambil waktu untuk menyendiri, berpikir, mencari solusi dengan jalan keluar di antara hubungan kalian itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Apa yang sebenarnya dia inginkan, seharusnya seperti apa. Di sini ada sisi kesepian, di sini ada sisi dia pingin mandiri, dia pingin nunjukin aku bisa menghadapi situasi, aku bisa menghadapi keadaan gitu loh. Ya. Kita mau coba lihat apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Ternyata menjauh ya, dia itu merasa kesepian dan dia butuh pendukung. Dia pingin kamu jadi temannya dia pingin kamu menjadi orang yang spesial buat dia. Artinya kalau Sora di sini ada koneksi jiwa yang manggil tadi udah Sora sebutin di depan, membawa chemistry yang membuat dia ingin memiliki kamu, makanya dia kembali. Dan banyak hal yang ternyata mengingatkan dia ke kamu dan dia tidak bisa melupakan hal itu ya. Jadi memori itu menarik dia kembali ya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya, kepikiran kamu terus ya. Aku berpura-pura nggak apa-apa ketika orang ada yang bahas kamu, aku cuekin, aku abai. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati dia tuh masih sayang, masih ada ikatan, masih ada rasa yang mengikat. Dan dia tahu banyak sikap dia yang sudah kelewatan sama kamu. Mungkin dia nyuekin kamu, mungkin dia abai sama kamu, mungkin dia ego sama kamu gitu loh ya. Dan ternyata kamu nggak tahu kalau ternyata melepas kamu itu sangat sulit. Jadi orang yang struggle dengan namanya melepaskan, walaupun di satu sisi ada keraguan-raguan, lebih kepada dia tuh ragu sama diri dia sendiri ya. Dan ternyata sulit untuk melepaskan kamu karena aku masih sangat tertarik sama kamu. Ada energi keterikatan dan kemelekatan ya.
yang terjadi di antara kalian. Dan aku pingin bisa lebih terbuka sama kamu untuk ngomong sama kamu. Jadi kalau surat di sini ada seseorang yang pingin bicara, ngomong sama kamu, terbuka dan bicara tentang perasaan dia yang terdalam sama kamu. Apa yang sesungguhnya dia rasakan. Dan dia menjadi seseorang yang datang dengan jadi seseorang yang lebih baik. Kalau Sora lihat di sini ada energi perubahan baik dari orang ini, ya. Perubahan mungkin secara pikiran, perubahan secara kepastian gitu ya. Dan dia juga tahu kamu banyak yang berkontribusi sama hidupnya dia buat dia jadi orang yang lebih baik. Aku selama ini belum terbuka sama kamu. Dia menyadari kalau dia tuh banyak menyembunyikan masalah dia, banyak menyembunyikan ketakutan dia, banyak menyembunyikan keraguan dia. Siapa dia sebenarnya itu dia takut untuk nunjukin, takut kamu nggak bisa terima, takut tertolak dan takut-takut lainnya. Tapi kalau surat di sini ada kedatangan yang baik di sini, kedatangan yang dia inginkan untuk ketemu kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Kalau Sora lihat di sini, dia ingin memperjuangkan, ya. Jadi di sini ada energi untuk mempertahankan, ya. Jadi kalau Sora lihat, dia ingin menunjukkan dia masih mau memperjuangkan kamu. Dia akan hadir untuk menunjukkan bahwa dia memang masih kepingin memperjuangkan kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia akan datang di waktu yang tidak terduga-duga, ya. Tidak terduga-duga, tidak kamu sangka-sangka, ya. Diam-diam mendekati kamu lagi. Dia masih mengawasi kamu, ya. Masih mengawasi kamu sementara dia berusaha mengatasi kekhawatiran dia, ketakutan dia, ya. Tidak semua orang secara umur yang sudah dewasa sudah cukup dewasa. Tidak semua orang siap sama yang namanya tanggung jawab. Tidak setiap orang yang siap sama namanya komitmen. Kalau sudah siap sama tanggung jawab dan komitmen, harusnya tidak ada perpisahan, harusnya tidak ada pengkhianatan, harusnya tidak ada perceraian. Kita tahu ya, teori sama praktek di lapangan beda. Kalau Sora lihat di sini, dia akan memulai komunikasi lagi sama kamu secara perlahan-lahan. Dia tidak akan langsung ngomong sama kamu kepingin balikan, tapi lebih kepada membuat komunikasi lagi, membiarkan kamu juga berpikir. Kalau Sora lihat di sini ya, karena dia mau datang ke kamu, tapi kamu juga pasti akan banyak pertimbangan. Jadi dia lebih kepada kayak, kalau aku datang ke kamu, gimana caranya untuk aku meyakinkan kamu, karena kamu bisa saja merasa bahwa orang ini akan PHP-in kamu lagi. Itu yang sedang dia persiapkan. Apa yang harus dia omongin ke kamu, bla bla bla. Kalau kamu mempertanyakan apa yang harus dia persiapkan. Kalau Sora lihat di sini, orang ini mengambil momentum yang tepat, apalagi dia jadi jauh ya. Kalau Sora di sini masih mengamati situasi dan keadaan, jadi sabar, karena dia sedang mengumpulkan amunisi untuk kalau seandainya kamu mau nanya sama dia soal bagaimana ke depannya, sudah ada persiapan soal rencana masa depan. Jadi sambil jalan dia lagi merencanakan sesuatu. Dia tahu bahwa pergerakan hubungan kalian akan bergeraknya lebih hati-hati, ya, lebih bertahap. Kalau Sora lihat di sini pergerakannya. Karena gini, hubungan kamu sama dia bisa lanjut, tapi perkembangan hubungan kalian itu slow, pelan-pelan tapi pasti. Untuk recovery-nya itu nggak cepet ya. Jadi memang mungkin nggak langsung dia balik buat balikan, tapi ada progres, pelan-pelan ya. Untuk kamu meyakinkan diri kamu sama dia juga lebih siap secara pikiran, ya. Apa yang dia inginkan? Dia ingin penyatuan kembali, dia ingin kembali sama kamu, reunian. Jadi memang jelas ya, dia ingin balikan. Ya, secara bertahap dia akan memulai komunikasi sama kamu, ya. Dia akan memulai mungkin dengan bisa saja dia mulai telepon kamu atau melalui sosial media kamu, mulai connect ke kamu lagi, say hi dan sebagainya, pelan-pelan. Karena dia tahu kamu kalau dia langsung masuk, mungkin saja kamu langsung nggak mau terima dia. Dia lebih kepada berhati-hati. Kalau Sora lihat di sini, bertahap yang mau dia jalankan. Sora lihat di sini ada angka 9, 7, 2, dan 6. Itu bisa saja dari bulan ke-9, bulan ke-7, bulan ke-2, bulan ke-6. Bisa saja 9 bulan lagi, 9 minggu lagi, 7 minggu lagi, 7 bulan lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, 6 minggu lagi, 6 bulan lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Untuk periode waktunya, tapi angka 2, 7, 9, 7, 2, 6 juga bisa berarti sesuatu untuk kalian. Angkanya tambahannya ya. Oke Sora, untuk astrologinya apa? Di sini sebenarnya semuanya ada ya. Sora lihat di sini semua astrologinya ada.
didominasi tapi oleh yang paling kuat apa Sora? Sora lihat di sini yang komentar ada Virgo. Ada Virgo, lalu ada yang cukup dominan itu ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius sama Aries, Leo, Sagittarius. Itu yang dominan. Ya. Silahkan diulang kalau masih kurang jelas. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Kira-kira ada alfabet apa ya? Oke. M, T, Y, V, Q, F, A, K, D, O, I, N, W, U, O, dan G. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, atau nomor rumah, plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Yang ingin personal reading atau yang ingin sumbangan donasi pembacaan, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sarah, I love you as always. Bye-bye.